Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polda Papua umumkan 106 DPO pelaku teror penembakan di Papua. Polisi di Manokwari kesulitan menangkap penembak warga di Kampung Mandopi, Manokwari, 23 November tahun lalu. Stok vaksin di Merauke masih kosong, warga belum bisa suntik vaksin booster kedua. Kepolisian daerah Papua dalam 5 tahun terakhir telah menetapkan 106 orang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, kelompok kriminal bersenjata. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku. Ratusan anggota KKB ini kerap melakukan teror dan penembakan terhadap warga sipil dan anggota TNI Polri. Untuk mempersempit ruang gerak mereka, foto wajah para DPO telah disebar ke kabupaten dan kota yang menjadi basis KKB. Masyarakat diminta segera melapor bila melihat ciri-ciri pelaku sesuai dengan foto yang disebar. Itu seluruh DPO yang kita keluarkan, Polda Papua, Direktur Kriminal Umum itu ada 106 untuk KKB yang ada. Itu DPO-nya itu ada 106. DPO itu ada 106. Dari 106 itu memang kita hitung nih, mana yang kira-kira lebih memungkinkan untuk didapat. Tapi semua target itu ada di bagian 100 itu. Dan 106 itu sebetulnya adalah pentolan-pentolannya. Kalau dihitung semuanya KKB ya lebih 500. Cuma kan kita itu yang teridentifikasi ya, nama-nama yang teridentifikasi. Setiap tahun itu antara 40 sampai 50 perkara kita itu menangani perkaranya. Jadi antara 40 sampai 50 perkara. Dan setiap tahun kita melakukan penegakan hukum. Memang tahun lalu itu karena strateginya lebih kepada soft approach, penegakan hukumnya sedikit agak menurun. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Jadi tetap ada walaupun memang dibanding beberapa tahun yang lalu karena strateginya memang arahnya adalah arah yang lebih soft approach. Sehingga dari hasil evaluasi di tahun 2023 penegakan kita lebih kepada penegakan hukum. Saya ingin tekankan kepada rekan-rekan, kita pendekatannya adalah penegakan hukum. Sementara itu, Pemda Bovendigul meminta aparat TNI dan Polri di perbatasan untuk memantau dengan ketat para pelintas batas untuk mengantisipasi maraknya penyelundupan senjata api menyusul tertangkapnya 2 warga yang membawa senjata api untuk KKB pekan lalu. Terkait dengan penangkapan itu, ya pasti pihak keamanan, TNI, Polri, dan unsur lain-lainnya nanti berkoordinasi sampai jauh mana keterlibatan dan apakah itu betul-betul akurat bahwa mereka terlibat atau tidak. Ya, sementara pengamanan sudah dilakukan ya terhadap 2 orang itu. Ya, pasti perlu ada pengembangan ya, pengembangan dari hasil penangkapan itu. Dan menurut saya sebagai pemerintah Kabupaten Bovendigul, sebagai wakil bupati merespon baik ya. Ya mudah-mudahan juga bukan hanya di Bovendigul, di daerah kabupaten lain juga harus juga lebih super ketat. Ya artinya mengantisipasi lebih awal ya tentang hal-hal yang kita tidak inginkan yang kemudian bisa muncul. Yang pertama ya tidak koordinasi ada lintas keamanan TNI, Polri, masyarakat untuk sama-sama menjaga suatu kondisi daerah secara baik. Menurut Felix, akibat kejadian tersebut, warga di Bovendigul sempat ketakutan dan khawatir. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke. Kepolisian daerah Papua memastikan pilot Anton Gobay yang ditangkap karena kepemilikan senjata api di Filipina merupakan anggota aktif Komite Nasional Papua Barat.
Ia pernah ditangkap polisi pada tahun 2014 karena terlibat pergerakan kelompok Papua Merdeka di Nabire. Saat ini polisi masih terus mendalami peran dan keterlibatan Anton di kelompok separatis Papua atau KKB. Menurut Dirkrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani, Anton Gobay dikenal sangat aktif menyuarakan kemerdekaan Papua. Kemungkinan memang terkait juga dengan peredaran senjata dan amunisi, karena kita juga mendapatkan beberapa video di mana Sebi juga mencoba untuk menggunakan uji coba senjata seperti itu. Ya, dari informasinya memang dugaannya seperti itu, dan memang dikonfirmasi karena tim dari Mabes Polri juga sudah ke Filipina. Dari hasil keterangannya dia mengakui bahwa dia simpatisan dari organisasi Papua Merdeka. Kemudian juga dia mengakui bahwa dia mencari senjata itu untuk dalam tanda petik bisnis senjata ya. Untuk keuntungan pribadi. Ya, untuk bisnis senjata, artinya itu dijual untuk pergerakan yang ada di Papua, dan juga dalam hal ini dia akan menjual pada kelompok manapun yang bisa membayar dia dengan harga yang tinggi. Anton juga diketahui pernah bertemu dengan juru bicara Tentara Pembebasan Papua Merdeka, Sebi Sambon, pada tahun 2018. Dan sejak saat itu ia bertugas untuk mencari senjata kelompok kriminal bersenjata di Papua. Anton Gobay ditangkap pada 7 Januari lalu di wilayah Kiambah, Provinsi Sarangan, Filipina. Dari tangan Anton, polisi menyita 10 pucuk senjata api laras panjang jenis M4 5,56 tanpa amunisi, 2 pucuk senjata api laras pendek Ingram, juga tanpa amunisi. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polresta Manokwari hingga saat ini masih kesulitan mengungkap kasus penembakan terhadap seorang warga sipil di Kampung Mandopi, Distrik Manokwari Utara, yang terjadi pada tanggal 23 November tahun lalu. Identitas pelaku hingga saat ini belum diketahui karena minimnya saksi. Selain itu, saat kejadian tidak ada kamera pengawas atau CCTV karena lokasi kejadian berada di tengah hutan. Sebelumnya, keluarga korban mempertanyakan penanganan kasus tersebut yang mereka nilai sudah 2 bulan tanpa kejelasan. Kemarin saya sudah tanya sama bekas, karena kita minim saksi, kita masih berusaha. Makanya saya bilangin, itu tadi, yang begini-begini ini kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Tapi kami kalau dipaksakan kan, kami kan bekerja kan atas dasar keadaan di lapangan. Tetap kami pasti kami kerja. Kapolres mengaku sudah bekerja maksimal untuk mengungkap pelaku penembakan terhadap korban. Muhammad Laras tewas ditembak orang tak dikenal 2 bulan lalu di Kampung Mandopi, Manokwari. Sebutir peluru bersarang di bagian perut dan korban akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Angkatan Laut di Manokwari, Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari kembali menggelar peningkatan tertib berlalu lintas di jalan raya dengan sasaran para pengendara yang tidak menggunakan helm dan kendaraan tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Dalam razia, polisi berhasil menjaring 10 pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm. Polisi juga menyita 1 kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi surat TNKB. Kasat Lantas Manokwari, Ibtu Subhan Ohoimas mengatakan penindakan secara manual atau tilang manual karena masih banyak pengendara yang nakal. Memang mulai minggu ini telah kami aktifkan kembali sesuai dengan petunjuk dari Pak Kapolda Papua Barat melalui Bapak Dirlantas, bahwa dalam upaya kita untuk kembali menciptakan situasi Kamsel Cipta Lantas yang sama-sama bisa maksimal di lapangan, kita melaksanakan tindakan, dan kemarin kita turun ke lapangan berhasil memberikan tilang kepada 10 kendaraan sepeda motor yang kita amankan dan 1 kendaraan roda 4 yaitu mobil yang tidak mampu menunjukkan surat-surat. Dominan daripada pelanggaran kemarin khusus daripada sepeda motor selain penggunaan helm, kemudian kelengkapan persyaratan teknis seperti tidak menggunakan TNKB menjadi sasaran kita di lapangan, karena kita ketahui
pelanggaran TNKB selama ini marak tidak digunakan oleh pengendara, dan ini menjadi salah satu penyebab kendaraan curian yang mungkin tidak bisa kita identifikasi di lapangan, sehingga ketika kita di lapangan kemarin menjadi salah satu target prioritas kita dalam hal penindakan. Untuk memang tidak kita maksimalkan, kita masih tetap mengedepankan kegiatan edukasi dalam hal mengajak daripada masyarakat untuk mau tertib berlalu lintas dengan cara pertama kita memberikan pembagian brosur pada setiap pengendara yang melintas, baik itu yang melanggar ataupun tidak. Kemudian yang kedua, kita juga berikan teguran-teguran secara simpatik, baik tertulis maupun lisan, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memang kita nilai masih bisa kita kategorikan sebagai pelanggaran untuk diingatkan, sehingga kita berharap setiap hari kita laksanakan ini ada penurunan daripada pelanggaran lintas yang terjadi di lapangan. Polresta Manokwari akan memaksimalkan upaya edukasi kepada masyarakat serta membagi-bagikan brosur tentang tertib berlalu lintas. Sejauh ini angka kecelakaan lalu lintas di Manokwari sangat mengkhawatirkan disebabkan perilaku masyarakat berlalu lintas yang belum baik. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ketersediaan vaksin COVID-19 di Merauke saat ini masih kosong, sehingga sejumlah fasilitas kesehatan belum bisa memberikan pelayanan vaksinasi. Padahal minat warga untuk divaksin sangat tinggi, kendati COVID-19 cenderung terus menurun. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan kekosongan vaksin ini juga terjadi di tingkat provinsi, dan hal tersebut terkait dengan kewenangan administrasi karena Merauke sudah menjadi daerah otonomi baru. Tergantung dengan stok vaksin yang ada di provinsi. Tapi terkait dengan DOB Papua Selatan juga ini masih sementara pengalihan. Tugaskan dia di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, itu tugas terutama dalam penyediaan vaksin dan distribusinya ke kabupaten kota. Ini nanti dalam masa transisi ya akan serahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, bukan hanya terkait vaksin COVID saja, juga vaksin rutin. Jadi Ibu PLT Kadinkes Provinsi juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi Papua. Ya, pada prinsipnya sambil menyiapkan infrastruktur oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, tetap akan bisa dilayani oleh Provinsi Papua, cuma biaya kirim itu akan menjadi tanggung jawab Dinas Provinsi Papua Selatan. Nah, itu sudah kami koordinasikan dengan Ibu PLT Kadinkes. Oh, iya. Pemerintah resmi mewajibkan warga untuk vaksinasi booster kedua sejak 24 Januari lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melakukan uji publik terkait rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Acara yang dilangsungkan Kamis kemarin menghadirkan perwakilan partai politik, tokoh adat, LSM, dan elemen kepemudaan. Pro kontra mencuat ketika sebagian peserta yang hadir menyoroti Kabupaten Maibrat yang digabung menjadi satu dapil dengan Sorong Selatan, serta Kabupaten Tambrau yang digabung menjadi satu dapil dengan Kabupaten Sorong. Penggabungan ini menurut mereka akan menimbulkan biaya tinggi serta kendala geografis. Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Fatmawati, meminta masukan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan. Kalau saya usulkan itu semua memenuhi 7 prinsip. Kesetaraan nilainya sama, kemudian integralitas wilayahnya memenuhi, kemudian hanya saja pada kohesivitas antara Maibrat dengan Tambrau yang mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi, sehingga tadi muncul beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman partai politik. Berarti menguatnya itu ada penggabungan 2 kabupaten itu ya? Ya, menguatnya seperti itu. Jadi penggabungan Maibrat dengan Sorsel, Tambrau dengan Kabupaten Sorong. Masalah tersebut juga dipersoalkan perwakilan dari pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan partai politik karena akan merugikan partai. Berikan pertimbangan kepada perangkat penyelenggara ini memperhatikan beberapa aspek dalam hal ini. Mungkin ada 7 aspek yang sangat strategis tadi disosialisasikan. Salah satunya adalah mengenai kewilayahan jarak antar
daerah, proporsionalitas dan segala macam, itu yang tadi menjadi perdebatan. Pada dasarnya Partai Golkar sendiri bagaimana? Partai Golkar pada prinsipnya kami mendukung karena ini sudah namanya aturan. Ya, kalau aturan ya tidak bisa dibantah. Sifat hukum memaksa orang patuh untuk melaksanakan kehendak hukum itu. Kalau melawan kena sanksi. Begitu. Jadi dilihat dari space waktu memang terbatas. Kalaupun ada pertimbangan untuk perubahan lampiran 4 dari Perpu nomor 7 ini, sedapat-dapatnya di follow up mungkin melalui PKPU. Partai politik artinya ini sebuah keputusan politik yang sudah diambil oleh lembaga politik dalam hal ini Komisi 2 yang representasi juga daripada partai politik. Cuma kami berharap bahwa sebelum keputusan atau pengambilan penetapan regulasi dari KPU itu ditetapkan dulu dan dibicarakan sama-sama dengan KPU yang ada di Provinsi Papua Barat maupun Papua Daya. Baru itulah baru kita tetapkan secara bersama. Nah, yang dilakukan ini kan ditetapkan dulu, baru datang lakukan di publik atau katakanlah sosialisasi. Apa yang dilakukan ini adalah bagian dari poin-poin yang dilakukan oleh KPU untuk bagaimana sosialisasi tentang hasil keputusan tentang PKPU, Perpu, tentang Perpu ini, tentang penetapan dapil Sorong 3. Tadi dalam kesempatan itu teman-teman dari beberapa partai politik agak keberatan terkait dengan wilayah geografis, kemudian berdampak pada aspek pembiayaan dan lain-lain. Pileg akan digelar pada Februari 2024 dan dilanjutkan Pilkada Gubernur dan Bupati serta Wali Kota pada bulan Oktober 2024. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Bupati Merauke Romanus Mbaraka meminta semua ASN yang akan pindah ke Provinsi Papua Selatan agar mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya sejumlah ASN yang pindah saat ini sudah mulai bekerja. Saat ini ada sekitar 200 ASN di lingkungan Pemkab Merauke yang sudah mengajukan pindah ke Pemprov Papua Selatan, namun sebagian sudah bekerja. Saya ingatkan kembali untuk bagaimana mereka taat kepada kode etik kepegawaian. Unsur kepegawaian ini diperhatikan sehingga ketika proses mutasi mereka ke pemerintah provinsi Papua Selatan ini betul sesuai dengan prosedur yang berlaku. Misalnya mereka yang sekarang sudah jadi PLT, maka dengan demikian karena sudah tidak efektif di pemerintah Kabupaten Merauke, mau tidak mau secara kepegawaian harus hak-hak mereka misalnya tukin, tunjangan kinerja terpaksa harus kita putuskan gitu. Nah, ini yang saya jelaskan secara teknis. Lalu misalnya aset pegawai yang punya kendaraannya adalah sumber dari APBD Merauke, pasti ditarik kembali. Nah, ini jangan sampai orang pikir ini semau perut dilakukan. Nah, ini tidak benar. Jadi biar semuanya sepaham bahwa ini sesuai aturan. Karena KPKLN juga lagi menyeleksi apa yang sedang berkaitan dengan aset kita, aset bergerak maupun aset tetap. Pemprov Papua Selatan membutuhkan ratusan ASN untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebagian besar ASN yang akan bertugas di provinsi baru itu pindahan dari provinsi induk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga di Jalan Selatwangi, Kota Sorong digemparkan dengan penemuan sosok mayat bayi yang ditemukan mengapung di bawah rumah panggung yang berdiri di pinggir pantai. Mayat bayi ditemukan seorang warga yang saat itu sedang melintas di Jalan Selatwangi. Mayat terbungkus plastik dan mengapung. Warga kemudian mengambil bungkusan tersebut dan terkejut ketika mendapati bayi mungil laki-laki dengan tubuh yang sudah membiru. Diduga bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap, lalu sengaja dibuang sang ibu atau kedua orang tuanya. Seorang bocah 7 tahun, warga Kampung Tomor, Kabupaten Asmat yang terjatuh di dermaga, ditemukan meninggal dunia.
Saat itu korban diduga hendak menaiki kapal yang sedang berlabuh, namun tergelincir dan terjatuh. Korban ditemukan setelah dicari selama 2 hari. Tiga polisi dan 1 tentara terseret arus kencang Sungai Digul di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Keempat anggota TNI Polri yang hilang, diantaranya Pratu Ferdian Dwi Kusuma, Bribtu Yohanes Mateus, Bribda Risman Rahman, dan Bribda Stefan Randongkir. Saat kejadian, rombongan Kapolres Pegunungan Bintang bersama Dansatgas Pamwil RI PNG, Yonif 143, hendak meninjau personel TNI yang bertugas di distrik Iwur. Saat menyeberang jembatan gantung, tali jembatan putus dan mengakibatkan sejumlah personel terjatuh ke Sungai Digul. Beberapa personel bahkan menyelamatkan diri, namun 4 orang lainnya terbawa arus. 2 korban sudah ditemukan tewas dan 2-nya lagi masih dalam pencarian. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor di Sentani. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah beberapa kali beraksi mencuri sepeda motor di berbagai lokasi. Pelaku membuka kunci menggunakan kunci T. Mereka mengaku sepeda motor hasil curian langsung dijual keluar Jayapura seperti Wamena dan Yalimo. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati ketika memarkir kendaraan di lokasi yang rawan pencurian. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop dan Direktur Asian Air Silvi Herawati sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan 1 pesawat dan helikopter di Dinas Perhubungan Mimika tahun anggaran 2015. Dari hasil audit independen terungkap kerugian negara sekitar 43 miliar rupiah dari proyek pengadaan pesawat jenis karavan dan helikopter. Dalam kasus tersebut, Johannes Retop yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan tidak melakukan proses pelelangan sesuai ketentuan. Kedua tersangka hingga kini belum ditahan karena dinilai kooperatif. Para tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara 20 tahun. Polisi menangkap seorang pelaku tindak pencurian baterai menara Telkom di Kampung Nendali, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Pelaku beraksi dengan menggergaji gembok pagar menara lalu menggondol puluhan baterai menara Telkom. Polisi menyita sebanyak 34 baterai, 1 gergaji besi, dan 1 buah gembok pagar tower. Diperkirakan kerugian yang diderita PT Telkom hampir 300 juta rupiah. Pelaku kasus pencurian baterai menara Telkom di Nendali, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura dilakukan dengan cara profesional. Setelah merusak gembok pagar dengan gergaji, pelaku lalu mengganti gembok dengan yang baru sehingga tidak mencurigakan. Polres Merauke meringkus 4 pencuri hewan ternak yang meresahkan warga Merauke. Para pelaku langsung dibawa ke Mapolres dan tengah menjalani pemeriksaan. Pencurian hewan ternak terjadi 12 Januari lalu. Korban mengaku saat itu hendak menjemput anaknya di sekolah. Ia melihat 2 pelaku sedang berusaha menggiring seekor hewan kambing miliknya. Namun korban tidak menghiraukan karena terburu-buru menjemput anak. Namun saat kembali, 5 ekor kambing raib digondol para pelaku. Menurut polisi, kambing tersebut dijual pelaku ke seseorang dengan harga 500 hingga 800 ribu rupiah per ekor.
Polisi menghimbau warga agar waspada dan tidak membiarkan ternaknya berkeliaran tanpa pengawasan. Jalan Mayor Wiratno yang merupakan jalan utama di Kota Merauke hingga saat ini kondisinya rusak parah. Selama bertahun-tahun jalan penting ini berlubang dan tergenang air saat musim hujan. Pengendara sejak lama mengeluhkan hal ini, namun pemerintah daerah seolah menutup telinga dan membiarkan kondisi jalan rusak hingga membahayakan pengendara. Jalan Wiratno merupakan jalan strategis karena di jalan ini berdiri instansi penting pemerintah seperti Pertamina, kantor Perum Bulog, dan kantor Disnaker, sehingga setiap hari lalu lintas di jalan ini padat dengan kendaraan. Seorang nelayan yang juga simpatisan kelompok separatis atau KKB di Kampung Wanam Pompi, Distrik Angkai Sera, Kabupaten Kepulauan Yapen, menyerahkan senjata api rakitan kaliber 3,8 mm dan 4 butir peluru kepada Kodim 1709 Yawa. Pria itu kembali ke pangkuan NKRI dan mengakui Papua bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simpatisan KKB ini sebelumnya menjadi anggota KKB pimpinan Erik Manitori yang meninggal dunia tahun 2015 silam. Dandim juga menghimbau kepada anggota dan simpatisan KKB yang hidup di hutan agar menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.